Assalamualaikum bobotoh, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik bobotoh, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana kumaha bobotoh komentarnya permainan Persib tadi malam di Piala Presiden menghadapi Borneo FC. Jadi apapun hasilnya ya, walaupun memang tidak meraih hasil maksimal atau gagal meraih 3 poin untuk memastikan lolos ke semifinal, masih ada kesempatan di laga terakhir atau di match ketiga melawan Persis Solo, teman-teman. Jadi ya perlu diingat juga tidak melakukan reaksi berlebihan karena ini hanya pramusim. Ini juga dijadikan ajang uji coba gitu ya. Jadi memang hasilnya pun walaupun ya kita melihatnya sebagai mengecewakan, namun ya tidak bagi pelatih maupun tidak bagi tim, karena ya memang di sini juga banyak sekali yang harus sektor-sektor memang dieksplor gitu oleh Bojan Hodak, sehingga menemukan untuk satu formula atau satu strategi yang ya nantinya akan dipakai untuk Liga 1 gitu. Jadi kalau untuk sekarang ya masih bongkar pasang siapa yang dimainkan, harusnya bukan di posisi ini namun dipaksa di posisi ini. Nah ini memang ya wajar lah. Jadi ya buat teman-teman bobotoh ya jangan terlalu kecewa gitu ya dengan hasil semalam. Masih panjang perjalanan Persib untuk melalui ya sebelum Liga 1 dimulai gitu. Tapi yuk kita bahas sedikit mengenai Piala Presiden tadi malam. Jadi untuk tadi malam ini jumlah penonton itu memang seperti yang ditakutkan ya, saya juga memang dikhawatirkan lah ya. Jadi lebih rendah daripada pertandingan pembuka ketika melawan PSM Makassar. Jadi melawan PSM, Persib kurang lebih ada sekitar 7.500-an penonton, namun tadi malam itu hanya sekitar 5.400-an penonton, teman-teman. Jadi ya untuk laga pertama pun katanya ini masih terbantu oleh influencer, oleh untuk tamu undangan dan lain sebagainya. Jadi memang terlihat lebih banyak gitu ya. Namun ya laga sesungguhnya tadi malam ya memang hanya 5.400 penonton kurang lebih, teman-teman. Jadi memang ya di bawah laga pertama, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini kan hanya pramusim dan juga mungkin jadwalnya kurang cocok di antara sela-sela tanggalnya dan juga harinya gitu ya. Jadi tanggalnya mungkin banyak yang belum gajian dan lain sebagainya. Lalu untuk harinya pun ya sedikit awal pekan gitu. Jadi memang agak sedikit riweuh untuk sebagian teman-teman yang lain. Baik, kita lanjut untuk permainannya sendiri. Untuk Bojan Hodak, saya setuju dengan statement cerdas Bojan Hodak gitu ya. Jadi menurut Bojan Hodak, untuk hasil memang sedikit buruk, namun dari progresnya ini terus meningkat. Jadi pemain untuk skema permainannya sudah benar, hanya tinggal memang diperbaharui lah untuk sedikit lagi agar bisa tampil maksimal ketika Liga 1 dimulai. Jadi ini memang untuk kebugarannya sudah semakin baik, sudah semakin ada progresnya untuk semua posisi gitu ya. Nah ini juga terkait masalah untuk pemain asing juga ada evaluasi khusus dan beberapa poin yang diberikan oleh Bojan Hodak, dan ini memang semuanya ya kita juga bisa melihat lah, dan otomatis semuanya insya Allah setuju lah dengan statement dari Bojan Hodak bahwa ya pemain-pemain baru baik asing maupun lokal yang dimasukkan ya memberikan efek lumayan bagus gitu ya untuk Persib Bandung. Ya jangan melihat hasilnya bagaimana, tapi lihat progresnya. Jadi dari mulai pemain asing yang masuk itu kita bahas dari Gustavo Franca itu ya lumayan bagus, dapat nilai evaluasi 7 dari 10 gitu. Lalu dari Matteo juga 7 dari 10. Lalu Dimas Derajat 6,5 dari 10. Lalu ada Tyron Delpino 6 dari 10. Nah khusus untuk Tyron ini memang tidak
tidak bisa disejajarkan karena yang main di babak kedua belum banyak waktu untuk adaptasi di pertandingan atau di permainan, dan ini juga sebetulnya kan memang tidak akan dimainkan juga oleh Bojan Hodak. Namun melihat situasi mulai dari Maklok yang cedera dan lain sebagainya, mungkin ya udahlah dimainkan saja karena ya tadinya disimpan untuk melawan Persis Solo karena kebugaran dan lain sebagainya, namun akhirnya dipaksakan bermain, jadi ya mungkin masih belum maksimal. Jadi ditunggu saja teman-teman, tidak apa ya menyalahkan satu atau dua pemain gitu. Namun ya beberapa peluang juga Persib banyak sekali sebetulnya menciptakan peluang, jadi ya seharusnya memang betul ini kalau draw lebih seru gitu ya. Namun ya beberapa peluang juga Persib gagal menciptakan gol, bahkan di menit terakhir oleh Papa Iqbo juga ini lebar gitu ya karena terkena kepala dari bek Borneo FC. Namun ya semuanya tidak masalah, harus disyukuri saja, dijadikan memang pelajaran baru buat Bojan Hodak, sehingga ini juga menciptakan empat solusi baru teman-teman dari pemain-pemain asing khususnya maupun pemain baru yang masuk untuk penguasaan bola bagus, dari mulai Gustavo dari untuk interceptnya bagus, untuk penguasaan bola, lalu dari untuk Matteo juga ini lebih mobile, sepertinya lebih lincah, tidak seperti pandangan awal kita melihat wah kayaknya lalu Leskie kumaha, tapi ternyata tidak teman-teman. Untuk Matteo juga ini untuk aliran bola ke depannya juga bagus, untuk distribusinya bagus, untuk Dimas Derajat juga mungkin ya sedikit harus lebih nyetel lagi dengan skuad Persib Bandung. Namun dari ya peluang-peluang yang ada juga ya lumayan lah, mumpung baru gitu, tapi sudah bisa menunjukkan sedikit ya rasa rasa keyakinan lah gitu. Jadi ya insya Allah lah kedepannya lebih bagus gitu ya. Lalu juga untuk sedikit ya evaluasi, mungkin hanya beberapa posisi yang memang harus diisi, ada pemain baru mungkin. Nah ini juga ada informasi baru terkait tema hari ini teman-teman. Persib Bandung dikabarkan sedang mencari satu posisi pemain baru lagi. Nah ini sepertinya pemain lokal teman-teman, cuma saya nggak tahu posisinya di mana. Ada satu pemain lokal dan satu pemain asing. Kalau asing sepertinya memang posisi striker, karena kita bisa melihat lah ketika babak kedua ya DDS ditarik gitulah, lalu untuk Dimas Derajat ditarik juga, dimasukkan Ferdi gitu, Cecep Ferdiansa ini juga agak sedikit mengurangi daya gedor. Nah inilah mungkin yang terlihat kalau memang tidak ada striker yang memang murni gitu ya. Nah sehingga memang sepertinya sosok asing ini striker, namun ada sosok baru lagi yang memang katanya sedang diincar Persib Bandung. Nah kemungkinan ya pemain lokal, dan posisinya nanti kita update karena ini baru informasi baru teman-teman yang memang harus kita konfirmasi dulu baru bisa kita kabarkan lebih lanjut gitu ya. Dan terakhir ini mengenai beberapa pemain yang katanya memang tidak akan bersama Persib Bandung lagi. Yang pertama, kalau ini sudah fix teman-teman, ada salah satu penyerang Persib Bandung sebetulnya memang tidak pernah bermain juga, tidak pernah dilibatkan di agenda latihan Persib Bandung juga. Jadi Persib Bandung mempunyai satu striker yang lain, yaitu Ridwan Ansori, yang mana katanya akan dilepas ke tim satelit, yaitu ke Bandung United di Liga 3. Jadi aturannya memang di sini PT LIB membolehkan ada pemain yang diangkat langsung ke tim senior, ada yang bisa langsung dilepas ke tim satelitnya atau tim akademinya, atau ya peraturan inilah dari pemain muda atau ya gitu, saya lupa untuk aturannya. Namun yang jelas bisa diorbitkan atau diturunkan khusus di jenjang juniornya lah. Jadi junior ke senior bisa, senior ke junior bisa gitu ya. Namanya saya lupa teman-teman, mungkin ada yang lebih paham bisa langsung di kolom komentar biar teman-teman yang lain tahu gitu ya. Jadi Ridwan Ansori ini akan mengisi posisi di
Bandung United di Liga 3 gitu ya, sehingga ya satu pemain ya bisa masuk di posisi striker, karena Bojan Hodak sendiri kurang lebih ingin memaksimalkan pemain Persib ini hanya 27 pemain kurang lebih. Jadi ya 27 pemain ya maksimalnya mungkin 30 gitu ya. Jadi ya apa ya, ada pengurangan nantinya atau ada yang harus dipinjamkan lagi, tapi ya kita tunggu nantilah untuk kabar selanjutnya. Namun ya memang juga kalau pemain asing ini masuk sebagai striker, ada pemain baru lagi yang masuk mungkin di posisi yang lain, sehingga ya gimana ya, ada sedikit yang agak tersisih gitu teman-teman. Tapi Robby Darwish juga katanya dikabarkan akan meninggalkan Persib Bandung dulu, namun tidak lama sebelum Liga 1 selesai juga sudah masuk lagi. Terlebih kalau Persib masuk ke semifinal bahkan sampai ke final juga mungkin ada kemungkinan main lagi, karena Robby Darwish akan mengikuti Piala Panglima TNI katanya. Jadi turnamen tahunan menyambut kemerdekaan Republik Indonesia atau 17 Agustusan mun urang mah gitu ya. Jadi ada memang turnamen dari kesatuannya, sehingga ya udah kemarin makanya dimaksimalkan di babak kedua untuk ya setidaknya hand-hand menunjukkan dulu skill yang diinginkan oleh Bojan Hodak gitu. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.